Selamat pagi Bu Tias. Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Sebelum nanti kita ke kelas untuk melaksanakan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Tias. Tujuan dari pembelajaran nanti apa Bu? Yang akan saya lakukan di kelas hari ini adalah menjelaskan materi pendidikan Pancasila, yaitu tentang konstitusi dan aturan di masyarakat. Di mana tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu setelah melakukan kegiatan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu setelah kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengelompokkan contoh-contoh penerapan norma di dalam kehidupan masyarakat. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Tias, areanya pada apa saja? Iya, pada 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana ranah kognitifnya ingin meningkatkan juga, kemudian menggunakan metode yang bervariasi mulai dari ceramah. Semuanya masuk ya hari ini, atau ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, Zafran ya. Nando dan Zafran ya hari ini yang tidak masuk. Oh iya, tadi Nando sudah izin. Nando kebetulan hari ini sedang sakit. Jangan lupa kita doakan ya, semoga Nando lekas sembuh dan bisa belajar lagi bersama-sama kita. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Kira-kira menurut kalian, mengapa aturan itu diberlakukan di masyarakat? Siapa yang bisa atau siapa yang tahu kenapa ada aturan di dalam masyarakat? Supaya apa? Ya, bisa supaya apa?
habisnya mau aja bosan main sendirian terus. Ya sudah, tapi kamu harus menunjukkan protokol kesehatan ya nak. Ingat untuk selalu menggunakan masker benar-benar dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang terakhir selalu mencuci tangan pakai sabun dengan rutin ya nak. Iya mak, iya. Udah mak, nanti jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Ayo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan. Sultan. Waalaikumsalam. Kok kamu tuh? Tan, aku main ke rumah kamu ya. Aku soalnya bosan nih. Ada Baik anak-anak, hari ini kita memang akan belajar tentang aturan dan norma yang ada di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama agar kalian setelah kegiatan tanya jawab dapat menunjukkan contoh perilaku penerapan norma di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian setelah kegiatan diskusi bersama dengan kelompok, kalian juga bisa menganalisa contoh pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang saksikan video yang akan Butia tayangkan di depan. Baik, anak-anak, setelah menyaksikan video di depan tadi, sekarang sudah siap ya menerima jawaban atau menjawab pertanyaan dari Butia ya? Siap, oke. Pertanyaan pertama, apa sih yang terjadi atau kejadian apa yang ada di dalam video yang ditayangkan di depan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat jari. Oke, Nathan, silakan. Iya, Moza melanggar aturan dari rumah. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Apa kejadian apa yang terjadi di dalam video tadi? Apa lagi coba? Betul, berarti jawabannya Nathan tadi. Semua setuju dengan jawaban Nathan tadi? Iya. Moza melanggar aturan. Tadi siapa sih yang menyampaikan aturan? Ibunya memberikan pesan ya kepada Moza karena mungkin diceritakan di dalam video kondisinya sedang pandemi COVID, Corona, betul sekali. Jadi aturannya apa saja yang harus dihindari. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Moza? Melanggar aturan itu atau melanggar pesan dari ibu. Kemudian apa akibat? Apa yang terjadi dengan Moza setelah melanggar aturan tadi? Sekali Moza setelah bermain, tubuhnya panas, sakit. Itu salah satu akibat dari melanggar pesan atau aturan yang ada. Nah, sekarang perhatikan dari aturan. Aturan adalah pedoman tingkah laku manusia di dalam berperilaku di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang bagian dari aturan yaitu norma. Siapa yang tahu apa itu norma? Ya, aturan aturan di masyarakat, betul sekali. Norma aturan di dalam masyarakat. Sekarang coba kita lihat apa sih sebetulnya norma itu. Jadi norma berasal dari bahasa Belanda norm yang artinya patokan. Patokan itu seperti apa? Panduan. Betul sekali. Nah, norma itu dijadikan sebagai patokan atau petunjuk dalam berperilaku yang baik dan benar serta pantas saat kita berinteraksi dengan orang lain. Betul sekali.
panduan ataupun petunjuk ya. Jadi petunjuk bagi kita dalam berperilaku yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang. Nah, apa tujuan norma itu ada? Agar tercipta kehidupan yang betul, tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Norma sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sekarang disimak ya, apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Anak-anak semua punya agama kan ya? Harus taat kepada Tuhan. Nah, norma agama ini berupa petunjuk yang berupa sumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma agama adalah perintah dan ajaran tentang agama. Perintah maupun larangan ya, seperti iman dan takwa. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Betul sekali. Nah, contoh yang bisa kita lakukan terkait dengan norma agama adalah menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berarti contohnya apa kalau agama Islam? Bersedekah, berpuasa, kemudian karena di Indonesia ini agamanya tidak hanya agama Islam, kita punya 6 agama yang diakui oleh negara, maka kita juga harus saling menghargai, betul, toleransi kepada pemeluk agama yang lain. Itu juga termasuk penerapan dari norma agama. Sudahkah kalian menerapkannya? Sudahkah kalian menerapkannya? Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan itu mendorong seseorang untuk berbuat baik dan menghindari perilaku yang buruk. Contohnya apa? Lain berkata jujur. Berarti kalau berasal dari hati nurani, apa sanksi yang bisa didapatkan kalau melanggar norma kesusilaan? Dikucilkan, kemudian timbul penyesalan pada dirinya dan gelisah. Jadi misalkan kalian berkata tidak jujur, setelah dikata bohong itu perasaannya bagaimana? Takut kan? Takut ketahuan kan kebohongannya ya. Jadi gelisah. Itu termasuk sanksinya. Jadi bisa merasakan siapa? Dirinya sendiri, karena berasal dari hati nurani. Kemudian ketika kebohongan itu diketahui oleh orang lain atau hal buruk itu diketahui oleh masyarakat, apa yang terjadi? Kalian akan dikucil. Itu merupakan sanksi dari norma kesusilaan. Kemudian norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Betul sekali. Norma kesopanan di sini aturan yang bersumber dari kebiasaan ya, yang ada di masyarakat kita, adat istiadat. Contohnya apa? Betul sekali. Jadi jika kita mau pergi harus berpamitan dulu kepada orang tua. Kemudian sebelum berangkat sekolah juga harus saling salaman ya. Kemudian apa lagi? Berbicara yang sopan. Iya,
ditambah dengan sanksinya. Contohnya apa? Siapa bisa? Ya, enggak? Betul sekali. Tata tertibnya apa ketika berlalu lintas? Coba bisa disebutkan Putra contohnya. Memakai helm saat naik kendaraan bermotor. Betul. Apalagi kira-kira contohnya tertib lalu lintas? Menyeberang di betul di zebra cross atau di tempat menyeberang. Jangan tidak boleh asal menyeberang jalan karena itu juga melanggar aturan. Nah, sanksinya apa ketika kita melanggar norma itu? Jangan sampai ya kita melanggar norma hukum karena hukumannya ini tidak sembarangan, bisa berupa denda ataupun penjara. Baik, dari penjelasan Bu Tias tentang norma dan aturan ini, adakah yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak. Setelah ini kalian akan berdiskusi untuk menganalisa contoh-contoh pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Bisa saling berhadapan. Dia akan membagikan kepada kita. Terima saja dulu. Dan nanti setelah itu akan dia sampaikan petunjuk dari diskusinya. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan lembarnya? Sudah. Di situ ada 2 lembar. Nah, perhatikan yang pertama di sini ada toples norma. Ada 4 toples di sini. Ada toples norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, norma agama dan norma hukum. Kemudian di lembar yang satunya itu ada contoh-contoh gambar pelaksanaan setiap norma. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Gunting gambar-gambar dan masukkan ke dalam toples norma yang sesuai. Selamat bekerja di diskusi.
ataupun perselisihan. Nah, apakah masih ada yang harus ditanyakan? Nah, demikian tadi materi tentang aturan dan norma di dalam kehidupan masyarakat. Nah, nanti di rumah jangan lupa dipelajari lagi materi tersebut ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di saat pembelajaran itu ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi berdampak pada keterlambatan dalam pengerjaan tugas kelompok bila dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Jadi refleksinya seperti itu ya dari apa yang sudah dia laksanakan. Kemarin kita sudah membahas area pengembangan yang akan Butias capai. Nah, bagaimana Butias? Apakah area pengembangan itu sudah terlaksana atau ada yang kurang menurut Butias? Mungkin dikurangnya ini dalam penerapan budaya disiplin positif ya, karena untuk strategi pengelompokan berarti yang saya terapkan itu belum maksimal. Jadi mungkin nantinya bisa saya upayakan lebih baik lagi. Baik, Butias. Jadi yang selain itu semua sudah tercapai seperti itu ya? Misalnya sudah. Baik, dari refleksi yang sudah Butias sampaikan tadi, apa rencana tindak lanjut yang akan Butias lakukan? Saya akan berupaya untuk mempelajari tentang strategi pengelompokan yang lebih optimal lagi, terutama untuk peran dan tugas dari ataupun potensi masing-masing peserta didik agar lebih terarah lagi. Baik, saya rasa cukup Butias untuk pasca observasi. Semoga rencana tindak lanjut yang Butias rencanakan nanti bisa tercapai, berjalan dengan